Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari dan mengetahui apa itu persamaan kimia, dan kita juga telah mencoba menyetarakannya. Kini kita akan belajar mengenai stoikiometri. Ya, stoikiometri. Ya, namanya mungkin sedikit rumit ya, tapi sebenarnya mempelajarinya tidak serumit namanya. Tapi sebenarnya stoikiometri ini hanyalah pelajaran atau perhitungan mengenai hubungan antara molekul-molekul yang berbeda dalam suatu reaksi. Nah, ini adalah pengertian stoikiometri dari Wikipedia berbahasa Inggris. Nah, saya akan mencoba mencari pengertian dari Wikipedia berbahasa Indonesia. Nah, di sini telah saya tampilkan. Nah, artinya adalah dalam ilmu kimia, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia atau persamaan kimia. Nah, sebenarnya kita akan seringkali menemukan istilah reagen dan reaktan. Nah, reagen ini digunakan dalam berbagai tipe reaksi. Contohnya adalah untuk menguji suatu reaksi kimia dan lain-lain. Nah, tapi pada dasarnya reaktan dan reagen memiliki arti yang sama. Mereka adalah reaktan atau yang bereaksi dalam suatu reaksi. Nah, kembali pada stoikiometri, jadi intinya stoikiometri merupakan hubungan antara reaktan dan produk dalam persamaan kimia yang seimbang. Jadi bila reaksi belum seimbang, tentunya kita harus menyeimbangkannya terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk ke dalam soal mengenai stoikiometri. Di sini saya akan membuat soal, ya saya akan menuliskannya di sini. Contohnya kita memiliki besi 3 oksida atau Fe2O3. Nah, akan saya reaksikan dengan Al atau aluminium dan akan menghasilkan produk berupa Al2O3 dan atom Fe atau besi. Nah, reaksi ini belum seimbang. Jadi, perlu kita seimbangkan atau setarakan terlebih dahulu. Nah, di sisi kiri kita punya 2 atom Fe dan di sisi kanan ada 1 atom Fe. Jadi, saya akan mengalikannya dengan 2 terlebih dahulu. Saya akan kalikan dengan angka 2. Ya. Ini telah saya tuliskan. Dan untuk oksigen, kita punya 3 oksigen di sisi kiri dan 3 oksigen di sisi kanan. Jadi untuk oksigen telah setara. Dan untuk Al, kita punya 1 Al di sisi kiri dan 2 Al di sisi kanan. Jadi kita perlu menyetarakannya terlebih dahulu dengan mengalikan angka 2 pada Al di sisi kiri. Nah, jadi persamaan reaksi kita kini telah setara. Sekarang kita akan beralih kepada stoikiometri. Nah, terdapat beberapa contoh permasalahan mengenai stoikiometri. Tapi ya tidak jauh-jauh dari misalkan, bila saya diberikan X gram Fe2O3, maka berapa gram aluminium yang dibutuhkan untuk membuat reaksi agar reaksi dapat terjadi, atau bila saya diberikan Y gram Fe2O3 dan Z gram Al, maka yang manakah yang akan habis terlebih dahulu. Tidak jauh-jauh dari soal-soal seperti itu. Nah, baiklah, masuk ke contoh soal. Jadi saya diberikan sebanyak 85 gram Fe2O3. Jadi pertanyaannya adalah berapa banyak Al yang dibutuhkan? Di sini ya, saya tuliskan dulu, saya memiliki 85 gram Fe2O3. Jadi berapa banyak Al yang dibutuhkan agar reaksi ini dapat bereaksi? Nah, di sini persamaan dapat dilihat, di sini pada persamaan dapat dilihat adanya rasio mol. Ya. Jadi untuk setiap mol atau untuk setiap atom yang dibutuhkan pada Fe2O3, kita membutuhkan 2 mol aluminium. Jadi, yang dapat kita lakukan adalah menghitung berapa banyak mol dalam 85 gram Fe2O3. Dan kita harus mempunyai mol aluminium 2 kali lebih banyak. Ya, 2 kali lebih banyak. Karena, ya, 1 Fe2O3 dibutuhkan 2 mol aluminium. Ya, 1 mol Fe2O3 ditambahkan 2 mol aluminium akan membuat reaksi ini terjadi. Nah, jadi kita sekarang akan mengetahui kita akan mencari tahu jumlah mol dari 85 gram Fe2O3. Nah, pertama-tama kita perlu melihat massa atom dari Fe2O3. Massa
relatifnya atau MR, massa molekul relatifnya, Fe2 dari Fe2O3. Ya, saya akan tuliskan dulu. Nah, pada tabel periodik, Fe memiliki AR sebanyak 55,65. Ya, betul, 55,65. Jadi, kita bulatkan saja menjadi 56. Jadi, massa atom relatif dari Fe adalah 56. Dan AR oksigen adalah 16. Jadi, kita tuliskan lagi pada, ya, saya akan kembalikan lagi, kita scroll lagi ke atas. Sebentar. Ya. Nah, di sini Fe kita telah mengetahui tadi AR-nya adalah 56. Karena Fe-nya di sini ada 2, jadi 56 dikali 2 ditambahkan dengan 3 dikali 16. Jadi akan sama dengan 160. Ya, untuk lebih mengetahui lebih yakin lagi, kita gunakan kalkulator. 2 dikali 56 ditambahkan dengan 3 dikali 16 atau 48 sama dengan, ya betul, 160. Jadi, satu molekul besi 3 oksida memiliki MR 160. Jadi, 1 mol atau 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel besi 3 oksida akan memiliki 160 gram massa molekul relatif atau MR. Jadi, di sini kita memiliki 85 gram, ya 85 gram besi 3 oksida, dan kita akan menghitung jumlah molnya. Maka perhitungannya adalah 85 dibagi 160. 85 adalah gram yang kita miliki, sedangkan 160 adalah massa molekul relatif dari keseluruhan dari molekul Fe2O3. Jadi, ya, sebentar saya tuliskan di sini. Ya, 85 dibagi 85 gram dibagi dengan 160, maka sama dengan ya 0,53125, atau kita bulatkan saja menjadi 0,53 mol. Jadi, kini kita telah mengetahui jumlah mol dari 85 gram besi 3 oksida. Jadi, jumlah molnya adalah 0,53, bukan 1. Karena 1 mol akan mengandung 160 gram, dan kita hanya memiliki sebanyak 85 gram. Nah, dari persamaan ini, untuk setiap mol Fe2O3, kita harus memiliki 2 mol aluminium. Jadi, bila kita punya 0,53 molekul besi 3 oksida, kita akan membutuhkan sebanyak 2 kalinya, yaitu 1,06 mol aluminium. Tentunya dengan mengalikan 0,53 dengan 2, ya hasilnya adalah 1,06. Karena rasionya adalah, ingat ya, ini karena rasionya adalah 1:2. Untuk setiap mol Fe2O3 dibutuhkan 2 mol aluminium, jadi bila kita mempunyai 0,53 mol Fe2O3, kita kalikan 2, kita akan memiliki 1,6 mol dari Al. Ya, jadi kita hanya perlu mencari tahu berapa gramkah mol aluminium dan mengalikannya dengan 1,06, dan kita akan selesai. Nah, kita lihat tabel periodik terlebih dahulu. Kita harus mengetahui AR atau massa atom relatif dari aluminium. Ya, sebentar. Scroll lagi ke bawah, kita lihat pada tabel periodik ya. Al berada di bawah B, di atas Ga, di samping Si yang berwarna merah ini. Ya, Al ini memiliki massa atom relatif sebesar 26,98. Dapat kita bulatkan menjadi 27. Ini adalah Al. Sebentar, saya scroll lagi ke atas. Ya, jadi 1 aluminium
sama dengan 27 AMU atau Atomic Mass Unit. Atau ya, dan 1 mol aluminium memiliki massa 27 gram. Atau 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel aluminium akan sama dengan 27 gram. Jadi, bila kita butuh 1,006 mol, maka berapa gramkah 1,006 mol tersebut? Jadi, 1,06 mol aluminium akan sama dengan 1,06 dikalikan dengan 27 gram. Sebentar. 1,06 dikalikan 27, maka akan sama dengan ya sama dengan 28,62 gram aluminium. Jadi kita membutuhkan sebanyak 28,62 gram aluminium untuk bereaksi dengan 85 gram besi 3 oksida. Nah, dan bila kita memiliki sebanyak lebih dari 26,82 28,62 gram aluminium, maka aluminium tersebut akan bersisa. Jadi tidak akan habis bereaksi. Dan bila kita memiliki lebih dari 28,62 gram, maka molekul Fe2O3 akan menjadi reagen pembatas atau limiting reagent. Karena kita memiliki Al secara melimpah, maka Fe2O3 adalah yang akan membatasi jumlah dari reaksi kimia tersebut, reaksi kimia yang terjadi. Namun, bila kita memiliki kurang dari 28,63 gram aluminium, maka aluminiumlah yang akan menjadi limiting reagent, karena aluminium tidak akan dapat bereaksi dengan keseluruhan 85 gram molekul Fe2O3. Nah, baiklah, saat ini saya tidak akan membuat pusing lagi dengan istilah limiting reagent terlebih dahulu, maka saya akan menjelaskannya lebih lanjut pada video-video berikutnya.